Ya, baik, alhamdulillah. Suaranya tidak ada. Silakan Ibu Sri Nurbaiti untuk share screen. Baik, sambil share screen ya untuk persiapan saya beri pengantar untuk menyampaikan tujuan perkuliahan. Baiklah, hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua peserta mata kuliah Strategi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Dalam kesempatan perkuliahan online kali ini, saya sebagai dosen pengampu sangat berterima kasih kepada semua peserta yang tadi sudah lama sekitar 15 menit ya masuk sudah dalam room ini. Berkenan untuk dapat berhadir. Semoga dengan harapan bahwa perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik, bermaksimal, Amin. Ya, mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Kemudian seperti biasa, sisi kita dibagi menjadi 3 pengantar dosen yang saya lakukan untuk menyampaikan tujuan perkuliahan. Kemudian bagian kedua adalah diskusi Amin. yang disampaikan oleh moderator. Dan yang terakhir adalah refleksi untuk memberi tanggapan atas pertanyaan, masukan, ataupun segala sesuatu yang nanti sebagai aktivitas perkuliahannya. Kemudian pada pertemuan ke-7 kali ini mungkin kita angkat dengan tema konsep teori belajar. Agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan maksimal dan berkah, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena berdoa ya berdoa selesai. Sebelum kita memulai, saya ingatkan boleh untuk segera meyakinkan bahwa presensi telah diisi sebagai bukti kehadiran kita, salah satunya seperti itu. Kemudian tujuan perkuliahan kita pada hari ini adalah sesuai dengan judul, sesuai dengan tema, mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep teori belajar dengan subtujuan 1, teori behaviorism, kemudian teori kemudian teori fenomenologi dan humanisme, dan terakhir kecerdasan atau IQ. Baik, selanjutnya untuk menyingkat waktu saya persilahkan kepada kelompok penyaji untuk bisa menyampaikan materi sajian teori belajar. Ada yang Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Strategi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Bapak Dr. Suhaimi MPD, yang kami hormati dan yang kami sayangi seluruh kawan-kawan seperjuangan, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada hari ini kami akan menyajikan sebuah makalah yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak, yaitu tentang teori belajar. Adapun kelompok dan anggota kelompok dari makalah ini yaitu yang pertama Ibu Rista Hartini, kemudian Nur Latifah, saya sendiri, Ibu Risna Hidayati, dan Ibu Sri Nurbaiti. Baiklah, untuk
mempresentasikan makalah ini, dipersilahkan kesempatan pertama kepada Ibu Lista Hartini. Kepada Ibu Lista, dipersilahkan. Ya, terima kasih pada Ibu Latifah. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Sangat Bu, jelas bisa, Ibu. Bu. Mantap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan tentang makalah yaitu teori belajar. Latar belakang. Teori belajar adalah bagaimana manusia belajar sehingga mengubah tingkah lakunya. Manusia memperoleh sebagian besar dari kemampuannya melalui belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dalam lingkungan. Ya, silahkan. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan teori behaviorisme? 2. Apa yang dimaksud dengan teori kognitivisme? 3. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan, yaitu IQ? 4. Apa yang dimaksud dengan teori fenomenologi atau humanisme? Next. A. Teori behaviorisme. Behaviorisme memandang individu hanya dari sisi fenomenal jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. A. Koneksionisme atau asosianis. Menurut Tomdek 1911, salah seorang pendiri aliran tingkah laku teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Teori Tomdek disebut sebagai aliran connections atau connections. B. Pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengkaitkan, mengasosiasikan stimulus dipelopori oleh seorang ahli sosiologi Rusia bernama Ivan Pavlov. C. Pengkondisian afrah. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sederhana, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. D. Pembelajaran kognitif sosial. Tokohnya Albert Bandler. Konsep utama dari teori kognitif sosial adalah pengertian tentang observance learning atau proses belajar dengan mengawasi, dengan mengamati. Ya, inggih. Terima kasih Ibu Lista. Sama-sama Ibu. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Sri Norbaiti. Kepada Ibu Sri dipersilahkan. Baik. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu kelebihan teori belajar behavioristik. Yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru.
Yang ketiga, dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya hingga mendapatkan apa yang diterima oleh murid atau respon. Yang keempat, dengan teori belajar ini sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan atau spontanitas dan daya tahan. Yang kelima, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik bagi murid diberi perhatian lebih dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Selanjutnya, kekurangan teori belajar behavioristik. 1. Tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik. Yang kedua, guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang ketiga, murid cenderung diarahkan untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar, murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan. Dan yang kelima, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Selanjutnya, yang B, teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengalihkan perhatiannya pada otak. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. A. Pengembangan kognitif. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif menurut Piaget bahwa pengalaman yang berasal dari lingkungan dan kematangan, keduanya mempengaruhi perkembangan kognitif anak. 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget dari sikap individu yang berkembang secara kronologis. A. Tahap sensori motor itu antara 0 sampai 2 tahun. Yang B. Tahap praoperasi 2 sampai 7 tahun. Yang C. Tahap operasi konkret itu 7 sampai 11 tahun. Yang D. Tahap operasi formal 11 tahun ke atas. Kemudian yang B. Pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme didasarkan pada prinsip bahwa individu mengkonstruksi pemahamannya tentang dunia tempat dia hidup sebagai hasil refleksi pengalamannya. Ya, terima kasih Ibu Sri. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Risna Hidayati. Kepada Ibu Risna dipersilahkan. Terima kasih kepada saudari moderator. Selanjutnya saya akan membacakan C. Pembelajaran penemuan. Pengertian model pembelajaran discovery learning atau penemuan adalah cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. D. Pembelajaran penerimaan. Pengajaran ekspositori terdiri atas 3 tingkatan prinsip, yaitu presentasi pemahaman awal atau advance, organizer, yang menghubungkan ide yang akan diajarkan dan informasi yang telah dipelajari siswa. 2. Memberikan tugas pembelajaran atau materi kuliah, diskusi, dan film. 3. Penguatan organisasi kognitif. E. Pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seorang. F. Pemahaman awal atau advanced organizer.
Model pembelajaran Advanced Organizer adalah suatu metode pembelajaran bermakna yang digunakan untuk menguatkan struktur kognitif siswa di mana proses belajar yang dilakukan dengan cara memberikan peta pada jalan kognitif yang mengaitkan informasi baru dengan pada konsep relevan sehingga siswa dapat mengingat dan menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki. Selanjutnya, kelebihan teori belajar kognitif. Poin 1, memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Poin kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Kekurangan dari teori belajar kognitif. Poin 1, teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkatan. Poin 2, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Selanjutnya, C, kecerdasan IQ. A, model kecerdasan triakik Sternberg 1988 mengemukakan suatu teori kecerdasan yang dipanggil teori kecerdasan triakik manusia yang terdiri daripada 3 subteori yang menjurus kepada mentarif dan mengukur kebolehan intelektual atau kecerdasan manusia. 3 subteori ini adalah subteori kontekstual, subteori eksperiental, dan subteori komponensial. B, kecerdasan jamak, 7 jenis kecerdasan menurut Gardner, yakni yang pertama kecerdasan verbal linguistik, yang kedua kecerdasan logis matematik, yang ketiga kecerdasan visual spasial, yang keempat kecerdasan berirama musik, yang kelima kecerdasan jasmaniah kinestetik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal. Gardner, C, kecerdasan emosi EQ. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai salah satu bentuk intelijensi yang melibatkan kemampuan untuk menangkap perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain. D, kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan jiwa yang membantu menyembuhkan dan membangun diri manusia secara utuh. Kecerdasan spiritual masih belum selesai, maaf. Adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ. Selanjutnya. Ya, moderator selanjutnya. D, teori fenomenologi atau humanisme. Psikologi humanistik adalah suatu gerakan perlawanan terhadap psikologi yang dominan, yang mekanistik, reduksionistik, atau psikologi robot yang mereduksi manusia. Psikologi humanistik adalah produk dari banyak individu dan merupakan asimilasi dari bahan pemikiran, khususnya pemikiran fenomenologis dan eksistensial. Kelebihan teori belajar humanistik, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai. Dengan teori ini, murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Selanjutnya, terima kasih. Silakan kepada moderator. Iya, terima kasih kawan-kawan yang telah menyampaikan dan menyajikan makalah dengan judul teori belajar tadi. Selanjutnya, yaitu refleksi atau pemberian tanggapan. Ini akan dipersilahkan kepada kelompok kelas A, kelompok 6A untuk menyajikan pertanyaan dan juga menyampaikan jawaban. Kepada kawan-kawan kelompok A, dipersilahkan. Terima kasih, Ibu
Nur Latifah. Mohon di close. Ya, nggih, tolong di stop share nggih, Ibu Sri Nurbaiti share screen-nya tolong di stop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bu? Waalaikumsalam, terdengar banget. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan sehingga kita semua bisa berhadir pada meeting siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Suhaimi MPD selaku pembimbing mata kuliah Strategi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. Sehat selalu untuk Bapak sekeluarga, serta tidak lupa pula kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Kami sangat senang sekali dapat hadir dan berjumpa Bapak Ibu sekalian. Satu pantun gasan pian berataan, bumbu bajanar bekulai sapat, bawa katitian, bekawan lakatan, lawas benar kita pada berdapat, mudahan pian sehatan berataan. Amin, oh my. Amin. Amin. Selama beberapa menit ke depan, kami dari kelompok 6A akan membacakan pertanyaan dari kelas A mengenai makalah kami yang berjudul Teori Belajar. Yang tentunya materi sudah kami share sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Soleka yang bertugas sebagai moderator dari kelompok 6A pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 4. Satu Ibu Aminah, yang kedua Ibu Yusrina, yang ketiga saya sendiri, dan yang keempat Bapak Supiansa. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang kami rangkumkan. Mungkin tidak bisa semuanya ya Bapak Ibu karena berhubung kita waktu. Yang pertama itu dari Bapak Muhammad Birhasani. Pertanyaan beliau adalah, dan akan disampaikan oleh Ibu Yusrina. Silahkan untuk Ibu Yusrina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai pertanyaan-pertanyaan dari kelompok A. Yang pertama dari Bapak Muhammad Birhasani dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa manfaat calon pendidik maupun pendidik atau guru mengetahui dan memahami tentang teori belajar? Kami menjawab, manfaatnya agar para pendidik mampu mengetahui dan memahami secara teoritis perubahan perilaku peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar tersebut bisa berjalan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih, Bu Soleka. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Birhasani dari kelompok 1A. Bagaimana Bapak untuk tanggapan jawabannya? Ya, terima kasih kepada kelompok 6A yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Saya kira cukup jelas sudah jawabannya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Ibu Lisanul Istiqomah yang juga akan dibacakan oleh Ibu Yusrina. Silakan Ibu. Ya. Pertanyaan dari Ibu Lisanul Istiqomah dari kelompok 4. Teori belajar manakah yang cocok dengan kurikulum K13 sekarang? Kami menjawab, pendekatan saintifik dalam kurikulum
2013 mengandung asumsi-asumsi pembelajaran yang ada dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Secara lebih spesifik, kegiatan seperti mengamati, menanya, menalar, dan mencoba dalam pendekatan saintifik kurikulum 2013 menampilkan ciri-ciri dari proses pembelajaran konstruktivisme, yaitu 1. Proses untuk mengubah gagasan atau ide siswa yang sudah dimilikinya yang mungkin salah. 2. Kemandirian dalam konstruksi pengetahuan. 3. Belajar merupakan pembentukan makna dengan cara membangun atau mengkonstruksi hubungan antara pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar atau siswa dan pengetahuan yang sedang dipelajari. Proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus dan aktif. 4. Belajar juga menyangkut kesediaan pembelajar untuk menerima pengetahuan yang sedang dipelajari, sehingga siswa bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Terima kasih, Bu Soleka. Ya, kita kembalikan kepada penanya, Ibu Lisanul Istiqomah. Bagaimana untuk tanggapan jawaban dari kelompok kami yang telah disampaikan oleh Ibu Serina? Iya, terima kasih. Saya sudah mengerti dengan jawaban yang diberikan. Mungkin nanti tambahannya bisa dari Bapak Suhaimi ya, mungkin untuk ya. Halo. Jelasan lebih lanjut itu maksudnya, Nggih, kejelasannya nanti. Nggih, terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu Lisanul. Kita lanjut kembali. Untuk pertanyaan yang ketiga, dari Bapak Randi Ahmad Irwanto dari kelompok 2A yang akan disampaikan oleh Bapak Supiansa. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Bisa didengarlah suara ulang. Bisa, Pak. Oh ya, makasih. Terima kasih pada saudari moderator Ibu Soleka. Kami lanjutkan pertanyaan yang ketiga dari saudara Randi Ahmad Irwanto. Pertanyaan saudara adalah dari saudara Irwanto adalah, pada kondisi apa seorang guru harus memberikan conditional positive regard dan unconditional positive regard kepada siswa? Nah, dari pertanyaan tersebut kami coba menjawab bahwa seorang guru dapat memberikan conditional positive regard saat melihat siswa yang akan termotivasi akan faktor eksternal. Misalnya, siswa akan menjadi lebih aktif jika mendapatkan poin bonus dari guru. Kemudian, untuk unconditional positive regard, guru dapat berikan saat memberikan larangan atau hukuman. Misalnya, saat siswa tidak mengerjakan PR atau terlambat datang ke kelas dan lain-lainnya. Demikian, terima kasih. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Supiansa. Kita kembalikan ke Bapak Randi Ahmad Irwanto. Bagaimana Bapak untuk tanggapan jawaban dari kami? Baik, terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu yang sudah tadi menjawab. Mungkin kalau saya simpulkan berarti kalau unconditional ini conditional ini bersyarat ya. Jadi kalau anak melakukan sesuatu yang bagus, maka kita juga bisa mengapresiasi tadi ya. Contohnya memberikan bonus poin atau hal-hal positif. Kemudian untuk yang unconditional mungkin kebalikannya begitu ya. Hal negatif sesalah-salahnya si anak, kita bisa memberikan hal yang positif kepada mereka tanpa harus ada syarat apapun. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya sudah cukup memahami terkait dengan conditional positive regard dan juga unconditional positive regard. Bagus ini mungkin buat guru ya, buat mengaplikasikan di sekolah kita masing-masing. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Randi Ahmad Irwanto. Kita lanjut kembali pada pertanyaan yang keempat. Dari Bapak Samsul Karimi, yang akan disampaikan oleh Ibu Aminah. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya. Kebetulan Ibu Aminah tadi barusan menghubungi bahwasanya ada bukan kesalahan. Jaringan SIDIN kada mendukung untuk Zoom hari ini. Jadi ada turun naik jaringan SIDIN. Untuk pertanyaan beliau bisa disampaikan oleh Bapak Supiansa. Silakan Bapak.
Ya, terima kasih kembali. Pertanyaan berikut dari Saudara Samsul Karimi dari kelompok 11A. Beliau menanyakan bahwa teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar itu merubah tingkah laku. Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, langsung saja kami jawab. Para ahli-ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar itu terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Apabila siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa tidak berubah, maka belum dikatakan belajar. Dan di teori belajar behavioristik, apabila tingkah laku siswa belum berubah, maka akan berlaku sistem hukuman. Apabila belajar tidak bisa terus dan diajarkan lagi, tidak bisa lagi, maka akan berlaku sistem hukuman dan dengan hukuman itu dapat memberikan siswa jera dan akan membuat siswa untuk belajar lebih giat lagi. Sebagai contoh, seorang anak disuruh oleh gurunya untuk menghafal perkalian dan maju keesokan harinya. Namun anak tersebut belum menghafalnya dan disuruh berdiri di depan kelas oleh gurunya. Dan boleh duduk jika sudah dapat menghafalnya. Nah, di Indonesia yang berlaku adalah teori belajar behavioristik karena sistem kurikulum kita berbasis kompetensi. Maka dari itu biasanya di sekolah-sekolah biasanya gurulah yang lebih berkuasa karena memang begitulah teori belajar ini. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak. Kita kembalikan kepada Bapak Samsul Karimi. Bagaimana Bapak untuk tanggapan jawaban dari kelompok kami? Oke, terima kasih. Saya rasa sudah cukup jelas penjelasannya. Oke, terima kasih Bapak. Kita lanjut kembali untuk pertanyaan nomor 5 dari Ibu Mustotiah. Beliau dari kelompok 2A. Pertanyaan beliau, di zaman sekarang, teori behaviorisme jarang digunakan atau mengalami pergeseran dan pergantian ke arah teori kognitivisme. Pertanyaan saya, apa faktor yang menyebabkan teori behaviorisme ini ditinggalkan? Nah, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya, luar biasa bagus ya. Saya mencoba untuk menjawab dari pertanyaan ini. Teori behaviorisme ini sehingga masih sekarang banyak ditemui di Indonesia. Hal ini nampak mulai dari pembelajaran di kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, bahkan sekolahan tinggi. Pembentukan perilaku siswa dengan drill atau pembiasaan disertai reinforcement dan punishment masih sering ditemui secara teori dan praktek yang telah dilaksanakan. Teori ini kurang menekankan aktivitas secara kognitif pada anak, sehingga anak cenderung belum dapat mengeksplorasi pengetahuan secara optimal. Teori behavioristik banyak dikritik karena sering tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan belajar yang dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hubungan stimulus dan respon. Selain itu, berdasarkan teori behavioristik ini, potensi alami yang dimiliki oleh seorang siswa seakan tidak dianggap, bahkan cenderung diabaikan. Hal inilah yang menyebabkan teori ini ditinggalkan. Kemudian mengalami pergeseran dari teori behaviorisme ke teori belajar kognitivisme. Begitu Ibu Mustotiah. Bagaimana Ibu untuk tanggapan jawaban dari kelompok kami? Dipersilahkan Ibu. Ibu Mustotiah. Halo Ibu Mustotiah. Mungkin ibunya tidak berhadir di Zoom. Kita lanjut dengan pertanyaan yang selanjutnya. Dari Bapak
Aminuddin. Dari Bapak Aminuddin, yaitu jelaskan mengapa pendidik harus menggunakan dan mengaplikasikan teori belajar humanistik. Mengapa? Saya mencoba jawab ya Bapak. Karena pada dasarnya tujuan para pendidik dilihat dari teori belajar humanis, yaitu adalah membantu anak atau peserta didik untuk mengembangkan dirinya serta membantu mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Begitu Bapak. Bagaimana Bapak? Bapak Aminuddin? Tidak ada lagi? Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ke-7 kepada Bapak Supiansah, kami persilahkan. Pertanyaan dari Ibu Desi Setiawati, kelompok 4A. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih kembali. Pertanyaan dari Ibu Desi Setiawati dari kelompok 4A menanyakan kepada kelompok kami 6A, yaitu pertanyaannya adalah masalah apa yang mungkin muncul bila dalam suatu proses pembelajaran diterapkan teori belajar behavioristik. Nah, langsung saja kami coba menjawab. Jika proses pembelajaran diterapkan teori belajar behavioristik, maka masalah yang akan muncul adalah proses pembelajaran yang memakan waktu jauh lebih lama daripada saat ini. Hal ini karena tenaga pendidik harus memastikan bahwa proses belajar yang dijalankan harus sesuai dengan karakter dan setiap peserta didik yang berada dalam sebuah ruangan kelas. Selain itu, kita juga akan berhadapan dengan kondisi tenaga pendidik yang tentunya akan mengalami kelelahan dan tidak mungkin mencapai capaian seperti yang ditetapkan oleh kurikulum dan dari pemerintah. Terima kasih. Kita kembalikan pada penanya, Ibu Desi Setiawati. Bagaimana Ibu untuk tanggapannya? Berarti kalau bisa saya bukan simpulkan sih, cuman sedikit ini aja. Berarti untuk yang dengan behavioristik itu berarti lebih mengutamakan proses pembentukan kebiasaan, berarti proses semacam latihan, misalnya dan juga pengulangan mungkin gitu ya Bu ya, jadinya agak lama gitu ya. Jadi anak-anak tuh harus selalu didampingi gitu, didampingi oleh orang dewasa, misalnya anak-anak tuh dalam artian murid didampingi oleh guru gitu loh maksudnya, kayak gitu ya mungkin. Jadi mungkin itu yang muncul ya. Jadi tadi kan ada kalimat lama gitu ya, mungkin maksudnya seperti itu kali ya Bu ya. Itu kalau pengalaman saya aja. Enggih. Terima kasih Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa nanti kita beri kesempatan kepada Bapak untuk lebih penjabaran lebih luas penjabarannya ya Ibu ya, lebih lengkap. Terima kasih Ibu. Untuk Bapak pembimbing Pak Suhaimi, bagaimana Pak? Setelah dilanjutkan atau kita ke kelompok A? Ini kelompok A kan? Maksudnya... kelompok A, kelompok B. Oh iya ya. Tadi kelompok B ya sudah presentasikan. Beliau Pak anak masuk ke kelompok B Pak. Bapak. Ya udah, mungkin aku tambahkan dulu agar waktu kita Bapak, dipersilakan untuk Bapak. 40 ya. Oh. Pak Dr. Suhaimi MPD. Ada 40 menit lagi. Jadi kita banyak tanya jawab saja setelah ini ya. Setelah memperhatikan ya, saya mengucapkan terima kasih kepada moderator, Bu Sulika, kemudian moderator sebelumnya dari kelompok B juga. Saya berikan apresiasi bahwa telah menyampaikan
Hari ini kita belajar tentang teori belajar. Kita hari ini belajar tentang teori belajar. Mengenal teori belajar. Pertama-tama kemarin ada yang kelompok mana yang seminar proposal pas ketemu aku nih. Jadi kelompok atau kelas angkatan 2020 ini kan sampai saat ini kan daring aja. Pas ketemu kemarin baru bisa jauh lebih tahu, lebih kenal. Kalau yang tatap layar seperti ini ya seperti ini nih Bang. Kalau yang Pak Abidin kemudian Pak siapa nih Ahmad Yanto itu kan sudah tahu jelas ciri khas orangnya nih. Solika sering ketemu. Jadi maksud aku tuh ternyata katanya setelah ketemu tuh berbeda orangnya daripada yang di layar. Ibu Solika ada fotonya kalau yang berapa orang malam tuh. Padahal tempatnya tuh di Banjarmasin. Kembali ke mata kuliah ya. Teori belajar ini muncul ya pesat. Jadi muncul pesat di abad ke-19 di mana latar belakangnya itu teori tabula rasa ya. Dari John Locke itu menyebutkan bahwa anak itu terlahir seperti kertas putih. Silahkan untuk menggambar masa depannya. Kemudian kita juga disadari dengan ilmu tentang teori belajar ini paham bahwa umur 2 tahun ya 6 tahun dalam kandungan sampai ke umur usia sekolah ya di bawah daripada 7 tahun atau di 5 tahun 4 tahun itu adalah usia emas. Usia emas istilahnya banyak sangat dipengaruhi kalau dia dapat melewati dengan baik anak itu ya. Pertama dia sehat jasmani, kemudian sehat rohani. Juga tentu saja tidak berlebihan, tidak obesitas. Saya sangat berharap ya minimal kepada kita semua peserta mata kuliah di sini memahami bahwa anak itu memerlukan perilaku yang baik selain daripada jaminan kita memberi makan, memberi kebutuhan secara jasmani, namun secara rohani, secara perilaku sangat mempengaruhi. Jadi ada orang yang dulu ya, kalau anak menangis ataupun menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita orang dewasa, lalu seakan-akan ditakuti. Ada anjing, kemudian ada polisi, kemudian ada mantri ya, dan bahkan ada kalau menjelang malam ada hantu dan sebagainya. Nah itu kita upayakan anak kita jangan sampai kita berikan penjelasan yang tidak rasional seperti itu, sehingga perkembangan otaknya, perkembangan jiwanya dapat baik seperti kita memberi kebutuhan lahir, kita memberi makanan, kita memberikan pembelajaran dan sebagainya, tapi secara mental juga harus diimbangi ya. Apalagi setelah kita mempelajari ilmu tentang teori belajar pada hari ini. Ilmu teori belajar ini setelah abad ke-18 itu setelah selesai revolusi industri, John Locke juga ada anak terlahir itu dia penuh dengan segala potensi. Hanya saja orang tuanya yang bisa mengarahkan atau kita seluruhnya atau lingkungan mengarahkan ke arah mana anak itu dewasanya untuk bisa menjadi mandiri.
Jadi pengantar daripada pembicaraan saya ini mengharapkan kita semua bahwa di balik kecerdasan, di balik daripada seluruh kebutuhan yang kita berikan kepada anak kita khususnya atau kepada keluarga kita, itu juga ada di sisi lain adalah sisi mental ya, sisi perasaan. Yang tadi disinggung ada behavior, kemudian ada yang disebut dengan IQ, hanya saja itu dicerminkan oleh lingkungan, sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi berangkat daripada John Locke itu, lalu beberapa tokoh yang di sini mempelopori daripada teori behavior ya, bahwa di sini ada yang menyebutkan Tom Dec, kemudian ada tokoh-tokoh yang lain, kemudian Ivan Pavlov ya. Di sini menyebutkan bahwa seluruh potensi yang ada pada anak tuh hampir-hampir tidak ada artinya kalau didominasi oleh pengaruh lingkungan. Jadi kunci utamanya adalah lingkungan, karena tadi berangkat dari teori John Locke itu. Oleh karenanya dia mengagungkan seluruh daripada kepandaian ataupun keterampilan, pengetahuan, apalagi perilaku berupa karakter, itu sangat dipengaruhi oleh orang lain selain daripada diri anak. Jadi boleh orang tuanya, boleh gurunya, ataupun masyarakat, temannya yang banyak memberikan pengaruh terhadap daya pikir dan perubahan perkembangan seorang anak. Jadi dia hampir-hampir tidak mengakui begitu kecerdasan itu. Nah, lalu diperbaharui oleh teori berikutnya yang tadi disebutkan oleh Pembelah itu konstruktivis ya. Konstruktivis itu yang berbalikan daripada teori behavior. Jadi ternyata cara berpikir dan cara belajar seorang anak itu diserahkan kepada anaknya. Anak yang bisa memilih cara belajar dia. Kita sebagai guru memberikan informasi tentang pengetahuan, memberikan respon ya terhadap memberikan stimulus ya. Memberikan stimulus untuk memberikan bahan pembelajaran sehingga anak yang menggunakan kemampuan berpikir dia mengkonstruksi sehingga sesuatu itu menjadi diingatnya dan dia bisa melakukan keputusan berdasarkan pengetahuan yang dia peroleh. Ini dipelopori oleh beberapa tokoh juga. Sebenarnya tidak ada yang salah, yang bahkan yang terkenal itu tadi disebutkan ya, Piaget ini adalah berasal dari lingkungan dan kematangan. Jadi Piaget ini sebenarnya tidak menafikan dan tidak membantah sebenarnya teori behavior itu. Tapi kata beliau ada juga faktor lain yang sangat mempengaruhi selain daripada lingkungan, tapi ada kematangan. Kematangan itu adalah datang daripada diri seorang anak. Maka dia menyebutkan bahwa ada tahap sensori motor, dia bisa menangkap, bisa melihat, menonton begitu. Menonton banyak menonton sih karena umur 0 sampai 2 tahun tuh memperhatikan, paling begitu lapar menangis ya. Kemudian setelah diberi kenyang lagi baru bisa ngantuk dan tidur. Kemudian setelah tidur itu nanti merasa haus akan menangis lagi. Kemudian kalau ada orang mencontohkan untuk bisa memberikan pengertian apa yang harus dilakukan, maka dia merekam ya, sensori motor. Kemudian pada tahap 2 sampai 7 tahun. Nah, ini yang kata saya tadi praoperasi. Ini praoperasi ini sangat menentukan masa depan.
tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, umur 2 sampai usia sekolah. Kemudian pada usia sekolah SD maksudnya, sekolah dasar, kalau PAUD dan TK itu adalah mempersiapkan masa emas tadi. Kemudian pada operasi konkret ya, konkret 7 sampai 11 tahun. Kemudian pada 11 tahun ke atas adalah operasi formal. Anak SMA, kemudian sampai SMA sampai masa remaja dan dewasa sudah berpikir abstrak ya, dari konkret ke semi konkret dan ke abstrak. Jadi ada 4 tahap yang menyebutkan bahwa tidak selamanya ya, bahwa seorang anak itu akan tumbuh dan berkembang berasal dari pengaruh lingkungan dan juga berasal dari dalam diri anak, yaitu kematangan ya. Dari dulu dalam teori ini mengenal kematangan. Kematangan itu istilahnya mulai perkembangan tadi. Mulai perkembangan, otaknya bisa mengamati, setelah mengamati lalu menirukan, setelah menirukan lalu menangkap apa-apa yang konkret saja, contoh-contoh baru abstrak ya, semi abstrak dan abstrak. Sampai saat ini kan kita abstrak itu dalam artian seluruh daripada fenomena yang terjadi dapat dijadikan miniatur ya, atau lambang-lambang, boleh berupa angka, boleh dalam satu narasi, itu abstrak namanya. Itu sangat dikenal dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian ternyata fenomena kematangan itu dilengkapi dengan teori tentang IQ ya. IQ. Jadi tadi menerjemahkan lanjutan ya, ini sebenarnya perkembangan daripada ilmu tentang teori belajar ini seperti juga perkembangan teknologi, dia berkembang sesuai pada teori yang dikemukakan, saling melengkapi. Teori kecerdasan triatikal ya. Kecerdasan triatikal manusia terdiri pada 3 sub, menjurus pada mengukur kebolehan intelektual dan kecerdasan manusia, yaitu teori kontekstual, teori eksperimental, dan teori komponensial. Jadi ini istilah-istilah yang sebenarnya menerjemahkan daripada teori kerja otak ya. Kemudian ada kecerdasan jamak, ada kecerdasan emosi, ada spiritual. Kita bisa mungkin memahami dalam landasan pendidikan juga membahas tentang ini. Tentang kecerdasan emosional ya, Pak Ustaz Taryono ya menyebutkan ada emosional dan ada kecerdasan jamak dan triatikal. Jadi ada otak kiri yang isinya itu adalah kecerdasan kritikal, kemudian ada otak kanan yang isinya kecerdasan jamak, kemudian di tengahnya ada emosi dan spiritual ya, di tengahnya ada kalbu ya, begitu kata beliau. Jadi ada spiritual dan emosional. Kemudian dilengkapi lagi dengan teori yang terakhir yang tentang teori fenomenal ya. Humanisme ini orang menyebutkan teori perlawanan terhadap psikologi dominan. Jadi ada tidak selamanya potensi lingkungan dan tidak juga selamanya potensi yang datang dari dalam diri. Kedua-duanya itu dapat dirangsang dengan situasi yang paling baik, iklim belajar. Jadi dalam hal ini, dalam humanisme ini menghendaki kehadiran seseorang guru yang dijadikan contoh, seorang guru yang dapat memberikan stimulus ya yang sangat baik sehingga tidak dominan, tidak mekanistik itu mesin ya. Kalau dominan itu dominan lingkungan, dominan terhadap kecerdasan,
Jadi mekanisme reduksi psikologi robot ya, pemrograman ya. Nah, ternyata ada dalam diri seseorang atau individu adalah asimilasi dari banyak pemikiran, khususnya pemikiran fenomena dan eksistensial. Jadi fenomena alam itu, fenomena yang ada di hadapannya, dia bisa menyesuaikan diri berdasarkan situasi dan iklim belajar yang ditawarkan. Itu secara teori ya. Saja masing-masing teori itu ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau menurut perkembangannya, pertama orang memahami tadi teori tabula rasa bahwa segala sesuatu itu berdasarkan lingkungan. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa tidak selamanya, ya tidak selamanya lingkungan, tapi ada juga berasal dari dalam diri kematangan. Lalu itu kematangan itu apa saja? Nah, itu dilengkapi dengan dijawab oleh teori tentang kecerdasan IQ. Kemudian agar lengkap, bukan lingkungan yang bagaimana, kemudian kecerdasan yang bagaimana, diatasi dengan humanistik ya, humanistik kemanusiaan. Jadi membelajarkan seseorang anak didik tidak seperti makhluk lain atau binatang, maka dia ada memiliki perasaan, ada memiliki pertimbangan. Suatu saat belajar itu cocok, tapi dalam suatu kondisi yang lain anak itu tidak mood ya, tidak sesuai dengan perasaannya karena tidak humanis. Humanis itu banyak sifat kemanusiaan. Itu pengantar saya tentang tanggapan terhadap materi yang disajikan. Kemudian kalau pertanyaan tadi, boleh Ibu Sulika di-share lagi yang daftar-daftar pertanyaan, saya pas kebetulan tidak mencatat. Ibu Sulika. Oke Bapak, sebentar, share screen. Pakai link ya. Oke. Hyperlink. Ya. Manfaat calon pendidik, guru mengetahui dan memahami teori belajar. Sebenarnya wajib ya, wajib bagi seorang guru memahami teori belajar. Teori belajar ini membekali kita semua agar memahami bahwa pembelajaran itu tidak selamanya berdasarkan kecerdasan dan tidak selamanya berdasarkan intervensi dari lingkungan. Ternyata kedua-duanya memiliki peran, tapi di atas semua itu bahwa lingkungan atau kecerdasan itu tidak juga berarti kalau tidak diciptakan pembelajaran yang humanis. Berarti ini Pak Bir Hasani memang wajib diketahui oleh seorang guru, karena ini teori belajar, yang namanya saja teori belajar, maka seorang guru secara filosofi, secara hakikat harus memahami tentang bagaimana seorang anak memiliki karakteristik yang berbeda. Itu banyak kecenderungannya berdasarkan tadi kalau behavior itu kan keberadaan guru, kemudian yang konstruktivis itu keberadaan siswa, bagaimana menangkap mata pelajaran. Nah, lalu di konstruktivis itu apa modalnya? Nah, modalnya adalah kecerdasan. Kecerdasan itu juga beberapa macam, sampai kecerdasan emosional. Selain daripada kecerdasan yang secara hakiki kita melihat itu kecerdasan utama untuk bisa menggerakkan otak kiri, kemudian otak kanan, juga ada otak keseimbangan atau yang ada di tengah ya. Jadi baru
itu bisa menyebutkan bahwa teori yang terakhir yang humanisme, bahwa kecerdasan atau pembelajaran selain daripada pengaruh guru, kemudian anak bisa menangkap, memperoleh hasil belajar atau mengolahnya, mengkonstruksinya dengan modal kecerdasan tadi. Tapi ada lagi faktor lain, yaitu sikap perilaku guru yang humanis, yang berperilaku memanusiakan, menghargai keberadaan dan perbedaan di atas daripada kemampuan dan instruksi yang dia sajikan. Itu yang nomor satu. Jadi wajib ya manfaatnya tadi agar bisa memahami situasi karakteristik anak sehingga memudahkan kita menyajikan pembelajaran yang paling mudah untuk dicerna, bahwa tidak selamanya berdasarkan instruksi ataupun pemberian pembelajaran dari guru atau demonstrasi dari guru dan seorang anak, tapi perilaku dari seorang guru harus bersifat humanis ya, baik bersifat datang dari guru ataupun dari lingkungan. Nomor 2, Ibu Solika. Belajar manakah yang cocok dengan kurikulum K13? Tadi disebutkan konstruktivis ya, saya tadi selintas dengar itu dijawab oleh kelompok ini, Ibu Solika dan kawan-kawannya menyebutkan untuk sebenarnya dalam teori belajar daripada teori belajar itu berpotensi untuk menyumbang tentang keberhasilan seorang anak. Hanya saja tadi kata saya kita menjadikan sangat situasional, di mana seorang anak itu harus dijaga baik kecerdasan, baik kesehatan mentalnya ataupun kesehatan jasmaninya. Kalau mental katakan ya emosi, kalau jasmani katakan saja kecerdasan, perkembangan yang datang dari yang berasal dari otak perkembangan tubuhnya ya. Jadi kemudian keberadaan guru yang mana? Keberadaan guru selain daripada lingkungan, dia juga berisi suatu orang yang memberikan contoh teladan baik dalam bersikap atau pengambilan keputusan, memecahkan masalah dan sebagainya. Berarti dengan demikian seluruh daripada teori belajar K13, karena keberadaan manusia dan keberadaan seorang anak itu adalah sesuatu yang jadi satu dalam artian sudah konkret adanya. Jadi kalau kita boleh pisah-pisah, memang perkembangan daripada teori belajar itu dari sananya sampai ke sini saling melengkapi. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Di atas kekurangan itu kita upayakan untuk diatasi dan kelebihannya kita ambil sebagai hikmah untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas ya. Memang pada dasarnya semakin ke sini maka pembelajaran abad 21 yang dikembangkan dengan 5K atau 3M sebagainya itu mengarah kepada penguasaan anak, penguasaan terhadap mata pembelajaran mulai daripada jadi kalau masa lalu kan udah lama orang menyebutkan bahwa teori langkah kerja ilmiah ya yang saat ini digunakan dalam kurikulum 2013 mengamati, menanya, mempresentasikan dan membuat jawaban sementara, mencoba dan sebagainya, itu adalah langkah-langkah yang justru diawali dari teori belajar yang bersifat ilmiah. Jadi kebermaknaan yang diutamakan di sini. Jadi selain dari itu ada orang menyebutkan pembelajaran itu seperti air yang mengalir. Air tidak memerlukan
keberagaman, cuman dia berjalan secara alamiah sehingga tidak ada yang tertekan, yang tidak ada yang tidak ada yang dikorbankan. Bukan air sebagai banjir atau bah ya. Air mengalir itu air yang alamiah berjalan. Nah, itu teori daripada humanisme tadi. Jadi orang menghargai manusia sebagai manusia seutuhnya. Nah, kemudian sementara konstruktivis, sementara teori sebelumnya itu dengan angka yang pasti. Sementara humanisme itu ada sesuatu perilaku kemanusiaan dalam belajar. Terus nomor 3, mandi. Pada kondisi apa seorang guru harus memberikan kondisional positif? Pertama ya, kondisi positif memang kita melihat pada situasi yang ada. Boleh seorang guru bisa memberikan intervensi yang kuat atau memberikan suatu instruksi, kemudian anak mengkonstruksi, guru memberikan instruksi atau guru memberikan demonstrasi, anak mengolah dengan pemikirannya konstruktivis, kemudian dipresentasinya secara humanis, itu sangat normal keadaannya ya. Tapi dalam keadaan yang tidak normal, tentu saja guru harus mencari situasi memulihkan ya, memulihkan kondisi dulu, baru dia bisa anak itu on the track lagi. Jadi situasi dan kondisi itu diperhatikan atau dilihat berdasarkan keadaan perbedaan seorang anak. Anak memiliki perbedaan dalam menangkap mata pelajaran. Ada yang lambat, ada yang lambat ini yang jadi problem ya. Kalau yang cepat itu boleh saja diberikan penguatan kalau yang lambat itu harus kita carikan jalan agar bisa bersama-sama maju juga. Jadi pembelajaran remedial itu tidak selamanya dilakukan dengan soal, tapi memang harus diperolakan bahwa untuk anak dengan contoh yang lebih sederhana sehingga dia dapat juga memahami materi yang ada. Dalam pembicaraan perkuliahan ya, memang sifatnya banyak teoritis ya. Kita ini kan banyak bersifat teoritis. Cuma implementasinya ya tidak semudah ya apa yang kita ucapkan. Implementasinya itu tentu saja berbeda. Makanya kita tadi kalau dalam perkuliahan itu memang sifatnya banyak memberikan informasi, kemudian untuk bisa berpraktek. Maka dilanjutkan dengan satu SKS, katakan saja 50 menit. Kalau kita saat ini 2 SKS adalah 100 menit. Kemudian harus ada mandirinya 2 kali 60 menit dan kerja prakteknya mandiri dan kerja ada 1-2 yang 2 kali 60 menit dalam selain kerja mandiri untuk mengkaji materi yang ada, kemudian ada lagi untuk bisa mempraktekannya konsep yang ada ini 2 kali 60 menit juga. Jadi itu sifatnya mandiri ya, harus diulang. Kalau dalam perkuliahan 2 kali 5 menit. Konsep-konsep itu seperti itu untuk bisa ya,
tidak seperti orang membalik telapak tangan ya. Apa yang dikerjakan, apa yang dipraktekkan, makanya ditambah dengan 2 kali, bukan 50 menit tapi 60 menit. 2 macam, pertama ada mandiri dan ada untuk mempraktekkannya. Samsul? Teori belajar behavior belajar itu merubah tingkah laku, jelaskan dan berikan contoh. Sebenarnya dalam belajar konsepnya merubah tingkah laku. Maksudnya dari tidak tahu menjadi tahu itu. Hanya saja yang memberitahu orang lain selain daripada dia tidak seperti tadi. Jadi siapa yang bisa menuliskan itu adalah lingkungan dan gurunya. Guru dalam artian secara informal pada keluarga orang tuanya, secara formal itu adalah guru, secara non formal itu adalah masyarakat. Itu yang mewarnai daripada perubahan tingkah laku. Sekarang tingkah laku itu yang mana? Nah, yaitu kalau definisi ringkasnya dari tidak tahu menjadi tahu informasi yang diberikan. Jadi mungkin kita sederhana dan bisa memikirkan teori behavioristik ini kan tadi mengagungkan 3 faktor tadi di luar daripada seorang anak. Kalau contohnya ya daripada pengalaman hidupnya itu adalah pembelajaran. Misalnya bisa naik sepeda setelah kalau naik sepeda itu harus kalau naik sepeda itu memang banyak pengaruh latihan ya. Kalau misalnya nama saja ya, nama atau jumlah misalnya kelompok barang ada jumlah 1, 3, kemudian ada jumlahnya 2, maka kalau digabung menjadi 5. Nah seperti itu. Jadi sederhana saja. Segala sesuatu informasi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu itu adalah behavioristik. Hanya saja cirinya diberikan informasi atau belajar ini dari orang lain selain dirinya. Orang lain itu boleh saja dia membaca dari informasi buku itu ditulis oleh orang lain. Terus Solikas. Di zaman sekarang ini teori behavior jarang digunakan. Bukan jarang, Bu. Justru guru tidak tergantikan ya. Jadi kata orang ada istilah ya Ibu. Orang belajar tanpa guru adalah sesat. Ini istilah bahwa memang behavioristik ya. Behaviorism itu istilahnya yang seperti itu. Jadi kalau orang mengkaji dulu ilmu agama ya. Jadi orang bisa membaca dari kaset, dari YouTube, dari buku. Nah, nanti tidak ada berkahnya katanya. Nah, makanya ada keberadaan guru. Guru tidak ada, maka mungkin Pak Habib paham ya, bahwa kalau orang menguasai ilmu tanpa guru adalah bisa sesat. Bisa sesat. Makanya harus ada guru. Ini behavior ini pokoknya lingkungan selain daripada dirinya. Bisa orang tuanya, bisa temannya, bisa masyarakat, bisa gurunya. Yang tadi digolongkan menjadi 3, yaitu informal, formal, guru, informal, kemudian non formal, bisa masyarakat, bisa temannya. Jadi sekarang anak itu bisa menjadi seorang yang pandai dengan kebaikannya, tergantung pada lingkungan dan tergantung pada temannya, maka bisa menjadi cari teman. Ya, ada juga istilah seperti itu. Yang kedua tadi
istilah keberadaan seorang guru ya, mengalami pergeseran berganti ke arah teori konstruktivis ya. Pertanyaan apa saja yang pertanyaan saya, apa faktor yang menentukan teori behavior ya. Pertama saya tegaskan ya, teori behavior ini tidak ditinggalkan, tapi saat ini sudah lengkap ya teorinya. Selain daripada teori behavior, itu adalah guru mengajar, jadi guru mengajar bahan pelajaran itu adalah behavior. Kemudian bisa menangkap respon itu, anak menangkap dengan responnya, maka itu namanya kerja kognitivis ya, kognitivis. Kemudian nanti anak itu siswa bisa mempresentasikan itu menggunakan teori belajar yang terakhir yang humanisme ya. Kemudian jadi sebenarnya kita boleh membagi beberapa teori, tapi sebenarnya teori-teori itu sebenarnya satu ya. Satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Seperti tubuh kita ada tangan, ada mata, ada telinga, dan ada kaki. Sebenarnya itu cuma bagian-bagian, tapi secara umum menjadi satu adalah tubuh manusia. Jadi secara umum adalah proses belajar yang bahkan hari ini orang menyebut, makanya munculnya dalam ketatanegaraan kita ada itu menghargai teori humanisme. Jadi teori humanisme itu ada selain daripada satu kecerdasan lingkungan, kedua kecerdasan, ternyata ada perilaku yang menghendaki kemanusiaan ya. Jadi kita semua harus bisa menangkap fenomena yang ada ini, saling menyempurnakan, karena di satu sisi sungguh sangat lengkap dan dalam tentang teori pembelajaran, tapi dari sananya sampai ke sininya, maka teori pembelajaran itu lengkap untuk menjawab fenomena yang ada di dalam proses belajar mengajar, dalam proses belajar. Kemudian yang 6, Musalika, ini Bang, tugasnya moderator tuh harus memindah-mindah. Jadi diminta terus untuk bisa memindah. Gimana situasinya nih, maka masih betul. Jelaskan mengapa pendidik harus menggunakan dan mengaplikasikan teori belajar humanistik. Jelas agar bisa memahami karakteristik anak tadi. Kata saya ada 2 hal ya. Pertama memang berasal daripada kecerdasan atau potensi yang ada di dirinya, dan kedua sementara ada kurikulum yang berada di luar untuk disajikan kepada anak. Untuk bisa mempertemukan 2 kondisi ini, apa yang harus kita lakukan? Maka teori humanistik ya, menjawab semua dari 2 keadaan agar bisa nyambung ya, segala 2 potensi yang dapat disatukan menjadi suatu perubahan tingkah laku. Saya ringkas saja. Terus yang nomor 7, seharusnya hyperlink-nya lebih cepat, Bu Selika. Jaringannya Pak di sini Pak dipakai seminar Pak sama kongres. Kongres seminar. Lengkap lah. Ya, nggak ada apa-apa, kita lambat tapi pasti. Sudah tampil Pak nomor 7-nya? Belum apa-apanya. Ya, yang lain-lain kada melihat ya. Ya, kalau kayak itu saya sambil menunggu perubahan tampilan nih, adakah yang mau bertanya? Suara musik aja Bu Sulika. Iya, yang ada di sini Dami Huda, Sulika, Desi Setiawati, ya. Ahmad Dianto,
Kalau di yang Man, Pak. pertama nih, Suratman ada. Suratman ya, Suratman kada kawan kada juga Oke. ya. Tajudin, Sebentar Pak Ulun ganti jaringan dulu. kalau ada Bang, ya di banyak orang dulu kita sambil menyapa-nyapa yang belum tersapa. Ibu Wartina, adakah posisinya nih seperti dinding saja? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan hubungannya antara teori belajar ini dengan teori pendidikan. Sebagaimana kita ketahui waktu di S1 kemarin kan ada belajar teori pendidikan masalah yang apa? Nativisme, empirisme, naturalisme kalau tidak salah. Nah itu bagaimana hubungannya dengan teori belajar ini Pak? Implementasinya maksudnya loh. Terima kasih. Ya. Kalau pendidikan itu umum, kalau belajar ini pada dasarnya sangat bersentuhan kepada guru dan anak, guru dan siswa. Jadi lingkungan ini pasti yang disebutnya itu adalah guru. Sedangkan konstruktivis itu pasti seorang anak dengan potensi kecerdasan. Kemudian humanisme itu adalah keadaan yang memungkinkan seorang anak bisa belajar dengan tidak tertekan ya, menghargai kemanusiaannya. Sementara dalam teori pendidikan ada korelasi ya, naturalistik tadi banyak sifatnya dihubungkan dengan kecerdasan individual. Ya. Kemudian yang nativisme itu banyak bercerita tentang lingkungan, dan yang lain pada dasarnya sifatnya itu memandang antara pendidikan dengan pembelajaran. Jadi pendidikan itu basisnya adalah umum, tidak siswa saja, tidak guru saja, tapi itu ada sarana prasarana, ada sumber daya yang lain ya. Kita di situ bisa memahami yang dijadikan objek adalah sumber daya itu kan terbagi menjadi 3, ada manusia, ada man, 3M ya, 3M itu. Ada man, ada money, dan ada mesin. Jadi selain daripada 2 orang yang disebutkan tadi dalam teori belajar, ada man guru dengan siswa, di lain pihak ada sarana prasarana dan ada dana. Jadi keterkaitan antara pendidikan dengan teori belajar itu seperti itu. Kalau teori pendidikan itu arahnya secara umum bahwa pendidikan itu utuh dari 3 hal sumber daya yang digarap, dari ada guru, kolaborasi, ada sekolah, dan ada lembaga, dan ada anak, kemudian ada sarana prasarana. Kemudian kalau teori belajar ini memandang bahwa sesuatu yang terjadi itu antara guru dan siswa. Bagaimana siswa itu menangkap atau memperoleh atau mendapatkan pembelajaran ataupun menjadi dia bisa berubah. Apa yang berubah? Ada 3 hal tadi, yaitu
harus dilakukan atau diterapkan dengan teori belajar. Kalau menurut aku ya memang di antara 4 teori belajar, 3 ya pada dasarnya. Pertama kan behavior, kedua tadi konstruktivis, kemudian oleh Piaget menyebutkan konstruktivis itu adalah kematangan, lalu dijawab dengan teori intelijensi atau kecerdasan. Apa itu kematangan? Nah, kematangan itu tidak lain adalah oleh teori kematangan kan, kognitif, sensori, kemudian operasi konkret sampai ke itu adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan itu ada kecerdasan teoretikal yang kita dan dapat disebutkan dengan pengetahuan, kemudian kecerdasan ya, ada kecerdasan terhadap sampai kepada jasmani, menghargai atau menangkap tentang matematika, logika, nah itu lengkap. Kemudian kecerdasan emosional, kita bisa aja memahami dari kata-kata ya, ada emosional, itu ada pengendalian menghargai nilai-nilai atau atau ilmu agama dia bisa menyelesaikan suatu persoalan dalam kehidupan ini. Jadi itu kalau oleh Piaget disebut kematangan. Jadi teori yang terakhir humanisme ya. Jadi teori daripada konstruktivis. Pas kebetulan Piaget menyebutkan ada kematangan. Perilaku. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Birhasani, bahwa teori pendidikan dan teori belajar itu sangat berhubungan, tapi teori pendidikan itu memandang faktor lain agar keberhasilan dari sebuah pendidikan. Kalau teori belajar itu mengarah kepada kesuksesan langsung antara proses dengan seorang anak. Mungkin itu ya, saya memang cenderung banyak menjelaskan tentang materi kita atau tentang kecerdasan teori belajar. Sementara teori pendidikan itu kan sesuatu yang memang secara berlaku dalam pendidikan secara umum. Pasti memang seorang siswa dan seorang guru belajar untuk melakukan proses belajar mengajar itu tidak lepas daripada konsep pendidikan. Mungkin itu Pak Birhasani. Oke, makasih Pak. Solikah gimana Solikah? Bisa kada tampil lagi? Bisa Pak, siap. Biasanya Salika hyperlink itu kan dua sisi, langsung diklik itunya langsung jadi kan, seperti atau klik kanan langsung tampilkan hyperlinknya, sama aja kan? Nggih, sama Pak. Ya. Menurut Bapak Ibu, jadi ada Bapak dan ada Ibu. Bapak itu sah, kemudian ibu-ibu itu yang lain. Menurut Bapak Ibu, masalah apa yang mungkin muncul bila dalam satu proses pembelajaran diterapkan teori behavioristik? Ya, kalau behavioristik tadi telah disangkal ya oleh Piaget bahwa ada faktor lain selain daripada lingkungan. Tapi Piaget bukan berarti menyebutkan bahwa seorang guru itu, seorang siswa itu seorang anak itu dapat belajar tanpa seorang guru. Jadi itu tadi sudah disebutkan, masa itu sudah muncul pendapat kalau belajar tanpa guru itu adalah sesat. Nah sekarang figur guru ternyata kesuksesan untuk seorang belajar perlu kesehatan ya, perlu
jiwa sehat dari seorang anak. Itu memang sadari ya. Jadi masalah apa yang mungkin muncul bila suatu proses pembelajaran diterapkan teori behavioristik? Gini ya, Ibu atau kita semua harus bisa memahami ya, setiap teori, kata saya, tidak berdiri sendiri. Tidak pernah seorang itu cuman berpegang pada satu teori belajar behavior. Karena waktu mengajar dengan tanpa menggunakan teori konstruktivis, itu tentu tidak berhasil, Ibu. Jadi maksud saya ini adalah unsur-unsur daripada belajar. Behavioristik itu banyak menyebutkan unsur orang lain selain daripada diri seorang anak. Coba kita semua bayangkan. Behavior itu kan guru yang aku lakukan hari ini. Lapus, pandir. Tapi anaknya tidak menangkap. Misalnya di sini kita anaknya atau siswanya tuh cangang aja. Seperti tidak bisa memasukkan apa yang diberikan informasi oleh guru. Cangang, waktu ditanya diam. Begitu suruh menjawab, diam juga. Nah, jadi itu menandakan dia tidak bekerja secara IQ ya, tidak menggerakkan kecerdasannya. Karena keberadaan guru tadi informasinya tidak direspon oleh anak. Jadi begitu kita memberikan stimulus, Ibu, orang yang cuma menggunakan teori behavior, guru memberikan informasi, boleh jadi anak itu tidak bisa fokus karena dia tidak menggunakan atau tidak menerapkan teori belajar yang behavior konstruktivis atau yang diperjelas dengan teori IQ tadi. Sekarang apa yang muncul, Ibu? Yang muncul itu tentu saja ada yang berhasil dan ada yang gagal ya. Untuk kita ketahui Bapak Ibu ya, orang belajar dengan kondisi yang bias, yang tanpa seadanya begitu, pasti yang terjadi itu adalah korpa normal ya, 25% keberhasilan itu. Sisanya kan kita pasti memakai pola dalam kehidupan nyata tuh korpa normal. Ada yang maju dan bisa menangkap pembelajaran itu dengan cepat, itu adalah paling banyak 25%. Bahkan sampai 5%, 10%. Kemudian di kanannya ada yang tidak bisa menangkap sama sekali, itu adalah 25%, bahkan sampai 10%, bahkan sampai 5%. Yang di tengah-tengah, nah ini, yang di tengah-tengah itu menangkap sedikit, kemudian sisanya tidak ditangkap ya. Itu banyak ya, dari 50% bahkan sampai 80%. Jadi itu pasti terjadinya seperti itu. Kalau kita cuma memegang satu teori belajar. Apa yang terjadi? Yang berhasil dalam pembelajaran dapat dijamin paling banyak 25%. Karena itu sifat daripada teori korpa normal. Gimana kabarnya Solika? Solika starting screen sharing. Hanya layar hitam saja Bu Solika yang ada. Tinggi Pak, jaringannya turun naik. Ya, kembalikan Bu Solika dulu, keluarkan dulu, biar saling pandang. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Selain daripada Pak Bir Hasani, yang lain? Pas saja Pak kira-kira. Ya, maksudnya pas. Alhamdulillah ya, karena sudah pas, waktunya juga pukul 16. Kita ya, ini ada mata kuliah lagi kan. Mata kuliah statistik. Sampai di sini saya mohon maaf ada beberapa menit karena tadi nunggu-nunggu daripada seluruh pertanyaan yang ada. Sampai di sini waktu juga yang membatasi dari pertemuan ini. Saya akhir kata mengucapkan alhamdulillah, mohon maaf ada kurang lebihnya. Kurangnya itu saya mohon maaf, lebihnya itu ya memang seharusnya saya berusaha untuk bisa baik. Tapi kalau misalnya banyak kurangnya saya ya pada tempatnya juga salah dan hilap ya. Tidak ada yang bisa memuaskan kepada seluruh orang karena kita telah berusaha apa yang dapat disampaikan. Sambil dilanjutkan saja di forum grup ya. Sampai di sini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.